Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya dalam interview today hari ini. Kali ini saya mengundang narasumber yang merupakan mahasiswa teknologi pendidikan untuk diwawancarai seputar organisasi belajar. Baik Anggita, menurutmu apa yang dimaksud dengan organisasi belajar? Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Anggita Zulfanis, mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Untuk organisasi belajar, Peter Seng mendefinisikan organisasi belajar sebagai tempat di mana orang terus-menerus mengembangkan kemampuan mereka untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan, di mana pola pikir baru dan luas dipupuk, di mana aspirasi kolektif dibebaskan, dan di mana orang terus-menerus belajar bagaimana cara belajar. Keberlanjutan organisasi belajar menurut Seng tergantung disiplin belajar yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk bangunan organisasi itu sendiri. Kelima disiplin belajar tersebut ialah yang pertama adalah berpikir sistem atau system thinking. Ini merupakan belajar untuk menghargai pola dan memahami kenyataan sebagai alternatif dari melihat kejadian secara terpisah. Yang kedua, penguasaan pribadi atau personal mastery. Ini adalah komitmen diri untuk terus belajar sepanjang hidup dan menjadi bagian dari organisasi belajar. Yang ketiga, model mental atau mental models. Ini merupakan proses refleksi diri dimulai untuk implementasi, di mana setiap orang harus memiliki wawasan mendalam untuk generalisasi dan menyusun model organisasi. Lalu yang keempat, berbagi visi atau sharing vision. Setiap individu memiliki hak untuk berbagi ide, proposal, dan visi asli, karena setiap orang memiliki pandangan visi yang berbeda mengenai segmen operasi tertentu. Lalu yang kelima, tim belajar atau team learning. Setiap anggota tim antusias untuk belajar dan berbagi ide di antara anggota lainnya, yang meningkatkan kredibilitas dan kreativitas karyawan, sehingga memperkaya struktur organisasi dan membantu mencapai tujuan organisasi. Pada intinya, organisasi belajar adalah organisasi yang terus berkembang dan berinovasi melalui proses pembelajaran yang terintegrasi ke dalam cara kerja sehari-hari. Mereka mendorong anggota untuk terus belajar, berbagi pengetahuan, dan memperbaiki cara mereka berkolaborasi, dengan tujuan meningkatkan kinerja dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Baik Anggita, bagaimana dengan makna dari organisasi belajar itu sendiri dilihat dari pengertian yang dikemukakan oleh Peter Seng? Dalam organisasi seperti ini, belajar bukanlah kegiatan terpisah yang hanya dilakukan pada waktu tertentu, tetapi menjadi bagian dari budaya dan cara kerja. Ini membutuhkan pemimpin yang mendukung pembelajaran berkelanjutan, mendorong visi bersama yang melibatkan semua anggota tim, mendukung pengembangan keterampilan pribadi dan kolektif melalui pelatihan dan refleksi, serta menumbuhkan disiplin dalam evaluasi asumsi dan fakta. Pemahaman sistemik juga penting, yakni melihat bagaimana bagian-bagian organisasi saling mempengaruhi. Sumber daya yang diperlukan meliputi alat pembelajaran seperti tangga inferensi, filosofi yang mendasari pembelajaran berkelanjutan, serta infrastruktur yang mendukung refleksi dan kolaborasi. Wow, ternyata pemahaman organisasi belajar sangat penting ya. Oke Anggita, untuk contoh kontekstual yang konkret dari organisasi belajar itu bagaimana sih? Supaya para penonton di rumah lebih paham nih. Nah, kalau ditanya untuk contoh kontekstual yang konkret itu, ada seperti PT Garuda Indonesia yang menerapkan organisasi belajar di dalamnya. Nah, Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional yang didirikan pada tahun 1949. Garuda Indonesia memiliki ciri-ciri organisasi belajar yang dibuktikan dengan ketahanannya bersaing dengan maskapai lokal, regional, maupun internasional. Nah, pada personal mastery atau penguasaan pribadi, Garuda Indonesia memfasilitasi karyawan dengan berbagai pelatihan melalui pusat pendidikan dan pelatihan yang lengkap. Ini mencakup ruang kelas, asrama, dan fasilitas praktik yang mendukung pengembangan potensi karyawan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja mereka. Lalu yang kedua, mental model atau model mental. Pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus membentuk pola mental karyawan yang mempengaruhi perilaku mereka dalam situasi tertentu, seperti dalam menjaga keselamatan penumpang. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan tidak hanya dilatih untuk tugas teknis, tetapi juga untuk membangun sikap dan mental yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Lalu yang ketiga, share vision atau berbagi visi. Untuk Garuda Indonesia ini memiliki visi untuk menjadi perusahaan penerbangan yang handal
dengan layanan berkualitas. Visi ini dipahami dan diinternalisasi oleh seluruh karyawan melalui pelatihan yang berkelanjutan, sehingga menciptakan shared vision yang kuat di dalam organisasi. Lalu yang kelima adalah tim learning atau tim belajar. Garuda Indonesia menerapkan sistem komunikasi lintas bagian yang memungkinkan kolaborasi dan pertukaran informasi antar departemen. Ini menciptakan budaya belajar bersama dan meningkatkan efektivitas tim dalam menjalankan tugas mereka. Lalu yang terakhir sistem thinking atau berpikir sistem. Garuda Indonesia menunjukkan kemampuan berpikir sistem dengan membuka unit-unit bisnis yang mendukung operasional penerbangan. Ini tidak hanya memperluas layanan yang ditawarkan, tetapi juga menciptakan peluang bisnis baru yang memanfaatkan reputasi besar Garuda Indonesia. Oke, baik Anggita, terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk interview kali ini. Untuk pemirsa, sampai jumpa lagi.